Oke, kita mulai dari apa namanya materi biasa. Kita kenalan karena sudah kenal sebelumnya sudah ketemu, kemudian kita kenalan apa itu ekonomi yang akan kita pelajari, ekonomi moneter. PowerPoint-nya udah di-share, PC sudah. Kalau belum ya udah silakan di-share. Saya buka, saya dapat screenshot bisa. Oke. Economics. Oke. Jadi economics ini mirip-mirip dengan matematik. Kalau sudah pernah ketemu dengan saya, mirip-mirip dengan econometrics. Kalau pernah ketemu dengan saya, maka ini terjemahannya adalah mestinya ekonomika moneter. Kalau di transkrip atau di siakat masih tertulis ekonomi moneter, ya nggak tahu ya siapa yang bikin. Yang jelas ini mestinya terjemahannya adalah ekonomika moneter. Oke, ini jadwal kuliah sebelumnya belum saya update. Yang sudah saya update adalah ini. Oke, nah ini hari pertama kita akan bicara perkenalan. Tadi sudah saya singgung apa materinya, siapa dosennya, di mana ruangannya, ketemunya di mana, dan seterusnya. Termasuk agenda yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Setelah itu kita akan bicara money market, pasar uang. Pasar ada demand, ada supply. Nah, demand dan supply ketemu ada harga. Nah, inilah harga uang, interest rate, dan inflation. Jadi, introduction apa itu ekonomi moneter sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ekonomi tentang uang, ekonomi apa peran uang dalam perekonomian. Itu yang akan dibahas di ekonomi moneter. Nih, kalau saya anukan ini. Nah, gitulah. Awalnya kan gitu. Jadi, sorry. Nah, oke. Kemudian di sisi kanan ini setelah UTS kita bicara policy, 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 policy. Jadi mindset mahasiswa saya bawa ke otoritas moneter. Kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, Bank Sentral. Syukur-syukur kalau nanti Anda masih terkena PMBKM atau apa magang atau apa, syukur-syukur kalau Anda dapat di Bank Indonesia, Bank Sentral. Dengan bekal mata kuliah ini akan banyak memberikan apa manfaat dan akan matching dengan kalau tempat tempat Anda magang. Nggak tahu ganti menteri magangnya masih nggak. Oke, kebijakan moneter, transmisi, mekanisme transisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil di pasar uang, ada demand, ada supply, hingga akhirnya pada sektor real. Itu yang akan kita bicarakan di sini. Sektor real itu apa? Sektor produksi, sektor UMKM,
sektor kesempatan kerja, itulah sektor real. Sementara pasar uang, money demand atau supply, pasokan uang itu hanya bicara uang, lembaran kertas, hingga sampai pada dampaknya pada kesempatan kerja, produksi naik, kegiatan aktivitas masyarakat bergerak. Nah, dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter itu ada sejumlah masalah yang menghadang. Ini akan kita hadapi, akan kita pelajari di sini. Masalah dalam kebijakan moneter. Persis kalau di dalam policy maker, Anda sebagai ketua kelas PJ atau ketua RT, lebih tinggi lagi kan banyak masalah yang dihadapi ketika terkait dengan jabatan Anda. Nah, di sini dipelajari masalah yang dihadapi ketika menjadi policy maker di bidang ekonomi moneter. Berikutnya adalah ini, kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di Indonesia, kebijakan moneter itu ranahnya Bank Indonesia, kebijakan fiskal itu adalah ranahnya Kementerian Keuangan. Sama-sama uang. Kementerian Keuangan itu uang dalam konteks fiskal, APBN, moneter, moneter kebijakan moneter, uang konteksnya konteks moneter, konteksnya adalah kebijakan bank sentral. Kalau kita nanti masuk kasus ke masa COVID, nah ini fiskal dan moneter ini interaksinya kental. Setelah COVID selesai, nah Prabowo naik, fiskalnya mau diketatin, moneternya harus gimana? Ini nanti jadi bahasan menarik. Next, sebelum sampai di sini, semua ini ada dalam satu negara. Ya, kebijakan moneter, fiskalnya, problemnya, mekanismenya, money demand, money supply, harga, dan seterusnya itu masih dalam satu negara. Nah, kita buka butir terakhir, dua terakhir ini adalah kita buka moneter kita dalam skop yang lebih luas dalam konteks internasional. Maka ada bahasan internasional monetary economics. Itu kalau di programnya ilmu ekonomi itu jadi mata kuliah sendiri. Ekonomi moneter internasional. Nah, Anda dapat ekonomi internasional. Oke. Entah semester ini atau semester kemarin atau belum diambil, tapi akan ketemu ekonomi internasional. Anda ketemu saya dengan ekonomi moneter. Nah, sayangnya Anda tidak ketemu dengan ilmunya fiskal, yaitu ekonomi publik. Nah, risiko dari keterbukaan ekonomi dan moneter, kita bisa ketemu dengan yang namanya krisis. Anda bergaul dengan banyak orang, Anda akan dapat manfaat positifnya, dampak positif, tapi sekaligus Anda akan ketemu dampak negatif. Dampak positifnya nggak usah kita bicarakan, kita bicarakan yang efek negatifnya. Oke, tahun 97, 98, kenapa kita terkena krisis? 2008, ada krisis lagi, kemudian masuk masa COVID, itu juga krisis. Bagaimana kemudian dengan money demand, money supply di Indonesia, money market. Dan dampaknya pada sektor real. Ya, kembali ke bahasan tentang awal dan akhir
kuliah ini. Itu sekilas agenda kita. Kalau di ilmu ekonomi, program studi ilmu ekonomi, ini adalah moneter 1, ini adalah moneter 2. Jadi 2 seri. Ini saya gabungkan jadi 1 seri. Nah, ini ada standar, ada mid, ada final test. Ya, biasa dosen kasih insentif. Oke, Anda boleh tidak ikut UTS, Anda boleh tidak ikut final test, dan Anda berhak dapat A jika Anda bisa menulis artikel di media massa. Oke, misalnya apa? Ini tentang moneter ya, jangan tentang bidang pendidikan. Ini konteksnya adalah konteks mata kuliah adalah ekonomi moneter. Maka Anda bisa menganalisis fenomena moneter yang sedang terjadi, ditulis, kemudian dipublikasikan di media massa, bukan di blog sendiri, bukan di medsos sendiri, media massa, bukan media sosial. Nah, Anda nggak usah ikut kuliah, udah dapat A. Langsung kirim linknya kepada saya, udah merdeka. Nah, rule apa? Role player, maksud saya begitu. Saya memberi contoh seperti ini, orang yang bisa, mahasiswa yang bisa menulis analisis artikel di koran dapat A, karena saya ini adalah salah satu nih buku saya. Ini isinya adalah kumpulan-kumpulan artikel koran yang terbit. Ya, serius. Ya, jadi ini insentif, benar-benar insentif. Tidak ikut kuliah, oke, tidak ikut ujian, 2 ujian tidak ikut dapat A. Oke. Atau buka medsos saya, kemudian salah baca salah satu artikel yang sudah terbit. Nah, dari sekian tahun yang lalu saya kumpulkan jadilah buku. Ini semacam buku studi kasus. Nah, buku buku textbooknya, buku diktatnya adalah ini. Kalau Anda ketemu dengan Pak Budiono, Wapres, mantan Wapres, zamannya SBY, beliau jadi Wapres, ini bukunya Ekonomi Moneter. Moneter Economics, ini bahasa Inggris, saya ada e-booknya. Nanti setelah kuliah ini selesai saya share jika diperlukan. Kalau ini nggak boleh, oke, nggak boleh di-share. Kalaupun ada e-booknya, ini juga saya sebagai penulis saya diberi e-book dari penerbitnya. Tapi sudah perjanjian hitam di atas putih tidak boleh menyebarkan soft kopinya. Tapi sekali lagi, kalau Anda lihat parsial itu ada di medsos, di Facebook atau di IG saya. Nih, oke, nggak usah ditulis kan, itu sudah di-share kan filenya. Mas Hanif kalau filenya beda nanti minta mahasiswa. Oke. Saya kadang-kadang ada di laptop satu belum diubah, laptop satunya sudah di-upgrade gitu. Oke, sebelum lanjut ke materi. Oke, mau komentar dulu boleh. Ah, contoh sudah diberikan. Oke, jadi saya suruh itu karena saya sudah melakukan lebih dulu. Jadi kalau Anda
di S1 sekarang belajar pernah diajari public speaking kan? Ya. Nah, saya mencoba mendorong Anda walaupun saya tidak ngajari, tapi saya Anda mendorong Anda untuk public writing. Tahu maksud baik saya? Ya, public writing, menulis untuk publik. Publiknya apa? Publik yang umum. Kalau Anda nulis skripsi itu hanya terbatas untuk kalangan akademisi. Bedanya di sini. Kalau kalau nulis di koran, pembacanya heterogen, Anda harus bisa membuat kalimat Anda menjadi mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Public writing. Oke. Ya, saya maklum mungkin Anda kaget itu ya. Tawarannya menarik tapi susah juga. Tapi pantas dicoba, kan gitu. Jadi kalau belum ada komentar, saya maklumi. Oke, lanjut. Kita masuk ke introduction tadi ya, agenda pertama. Monetary economics. What, how, why. Oke, apa, mengapa, bagaimana. Oke, buat tadi sudah saya singgung dari agenda semester selama 1 semester ini, sisi kiri, sisi kanan, Anda bisa menyimpulkan bahwa ekonomi moneter itu adalah cabang dari ilmu ekonomi, jelas. Oke, kemudian esensinya adalah peran uang di dalam perekonomian, monetary, money, money. Ini berasal dari ini, dari ini. Nah, akan berbeda artinya kalau ini saya kasih gini. Iya, gitu. Jadi saya kembalikan. Jadi what sudah bisa dijawab sendiri, ya, cabang dari ilmu ekonomi. Ekonomi dibagi dua, ada mikro, ada makro. Maka moneter masuk yang jalur makro. Jadi nggak ada apa kajian moneter itu yang sifatnya individual. Teorinya atas dasar individu jarang. Hampir semuanya kolektif, agregat. Meskipun nanti saya membangun logikanya dari individu. Itu hanya masalah proses pembelajaran aja. Tapi ketika sudah sampai teori, teorinya menggunakan pendekatan agregat makro. How? Eh, bagaimana kita belajar ekonomi moneter? Tadi saya singgung, ada enggak? Nah, Kak, Anda bisa belajar ekonomi moneter enak kalau Anda sudah ngambil teori ekonomi makro. Saya nggak tahu ini placingnya. Mestinya Anda belajar teori ekonomi makro dulu, selesai, tuntas, katam, baru ngambil ekonomi moneter. Bisa jadi bareng, nggak tahu placingnya dari Kaprodi lama atau Kaprodi baru. Placing, ini masalah placing. Semester lalu ikut ekonometri saya kan, betul. Ya, nah itu juga placing. Placingnya adalah Anda belajar ekonometri barengan sama statistik. It doesn't make sense. Tapi ya udah biarin. Nah, maunya Kaprodi begitu. Kaprodi lama atau Kaprodi baru saya tidak tahu. How terjawab ya. Jadi ini bagian ranahnya ekonomi makro, maka ekonomi moneter akan lebih nyaman
lebih semut dipelajari jika sudah lulus teori ekonomi makro. Baik, apa kita belajar ekonomi moneter? Bukan karena kurikulumnya. Jadi jawabannya bukan karena kurikulum harus menuntut ini. Kalau tidak, saya tidak ngambil ekonomi moneter, maka saya tidak bisa lulus SPD. Bukan itu jawabannya. Why? Karena tadi peran uang dalam perekonomian kita, oke, entah sebagai konsumen, entah kita sebagai produsen, oke, akan terkait dengan peran uang itu. Anda jadi konsumen, Anda bisa pegang uang, Anda bisa mengelola uang, Anda tahu fungsi uang, sehingga apa? Uang memberikan kemanfaatan yang optimal bagi Anda dengan status konsumen. Anda sebagai produsen juga tidak lepas dari peran uang dalam perekonomian. Maka ketika berhadapan dengan uang, Anda mengelola uang sebagai produsen. Anda tahu cara fungsinya, tujuannya, dan kemudian bisa mendapatkan kemanfaatan yang optimal. Uang ibaratnya, uang itu kan alat. Oke, Anda punya uang, punya ditunjukkan bentuk fisiknya, ada uang kertas. Oke, saya nggak punya uang kertas di dompet e-wallet saya, e-wallet saudara ada saldo sekian, gitu kan. Di HP masih ada uang apa itu, elektronik, uang apa gitu ya. Nggak ada HP-nya, nggak belum difungsikan. Anda punya kartu yang namanya ATM, kartu debit, ada juga kartu kredit, ada juga e-tol, gitu kan. Bisa transaksi, bisa jual beli, bisa terjadi. Lebih lanjut lagi, QRIS, gitu kan. Hanya di scan dari HP, transaksi sudah terjadi, sudah terbayar. Itulah uang dalam berbagai macam bentuknya. Nah, butir dua. Sekarang Anda bisa menangkap butir dua. Oke, yang kita kenal sebagai uang. Oke, itu materinya bisa apapun. Anda zaman kecil ketika pertama kali mengenal uang, mungkin belum ada yang namanya kartu debit. Zaman saya kecil belum kenal yang namanya HP, belum ada. Maka buru-buru telepon, buru-buru kiris itu ya, quick respon itu. Lawang HP aja belum dikenal. Yang tahunya saya angkatan saya ketika kecil, tahunya uang itu yang uang kertas, uang logam, ya ta? Kemudian berkembang jadi uang plastik, apa itu kartu kredit, kartu debit. Nah, IT zaman IT berkembang, uang kemudian menjadi tidak ada bahannya, tidak ada materinya. Bahwa kemudian itu Anda percaya bahwa Anda bisnis buka usaha di transaksinya dengan pelanggan Anda dengan QRIS, dengan GoPay, dengan apapun, uang elektronik, Anda masih tetap jalan bisnis Anda. Apa kata kuncinya? Yaitu dipercaya dan disepakati.
Tidak ada bahannya, uangnya tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi transaksi terjadi. Ya. Karena apa? Yang tidak kelihatan tadi sudah Anda sepakati, sudah Anda percaya sebagai media pertukaran. Sehingga kalau Anda punya HP, ditunjukin ke pedagangnya atau penjualnya gitu ya. Kemudian, udah Mbak, beres, silakan ambil. Anda bisa bawa pulang barang itu. Jauh sebelum kita kenal kertas dengan uang. Uang itu terbuat dari batu. Kalau pada masa zaman batu, ya kita hidup di zaman tahun 2025 ya nggak mungkin garuk-garuk kepala nggak percaya mosok uang terbuat dari batu. Ya karena zamannya sedang zaman batu. Oke, kemudian manusia dalam sejarahnya mengenal logam. Logam yang dijadikan uang bukan sembarang logam, tapi logam mulia, emas. Disepakati dan dipercaya bahwa itu kalau itu sebagai uang. Emas sebagai uang, sebagai materinya sebagai uang. Berat kalau dibawa kemana-mana. Apalagi kalau transaksinya gede. Maka dicarikan bahan logam lain selain emas yang lebih ringan, perak. Masih ketemu uang logam yang warnanya putih, itu terbuat dari perak. Sekarang sih sudah beralih fungsi jadi obat masuk angin. Si siapa? Si Laili nyambung aja. Senyum-senyum berarti nyambung apa yang ada dalam pikiran saya. Oke, logam masih berat juga walaupun itu bukan emas. Maka muncullah kertas sehingga jadi ringan. Siva kalau membayar SPP ke UNJ, SPP-nya taruhlah 10 juta, uangnya logam semua. Apa enggak ribet? Betul enggak? Ya, uangnya logam, belum belum ada IT, belum ada e-money. Datang ke SPP, antri di loket depan itu, oke. Karena Mas anu mengalami, Mas Hanif mengalami itu. Belum ada apa transaksi elektronik, semuanya manual, maka harus antri di depan bank, kemudian membayar SPP. Bisa dibayangkan kalau Mbak SPP-nya taruhlah aja gampangannya 10 juta, oke, kemudian uangnya logam, belum mengenal kertas. Jadi butir dua bisa menuliskan sendiri, bisa mencerna sendiri, tidak perlu ditulis tapi dalam pikiran Anda sudah bisa bekerja. Ya, bahwa uang itu bisa apapun sejauh disepakati dan dipercaya. Anda masuk bioskop ke zaman manual, tidak pakai uang tapi pakai karcis, betul? Itu pakai tiket, tiket manual yang wujudnya. Itulah dalam tanda petik uang. Karena dengan karcis itu Anda bisa nonton bioskop. Oke, saya ada gambarnya enggak? Nah, ini dulu. Zaman batu, zaman bahula, oke, kerang bisa jadi uang kok. Oke. Nah, baru kemudian emas logam mulia. Oke. Nah, kalau seperti ini emasnya bagus, fisiknya bagus, kilaunya kayak gini, mending untuk perhiasan daripada untuk uang. Maka dicarilah logam lain yang
bisa menggantikan peran emas sebagai uang. Ini tahun berapa ini? 1971. Anda belum lahir, uangnya sudah seperti ini. Kemudian kertas, sengaja saya cari yang agak kuno, itu ya, yang zaman Hindia Belanda. Sorry, ini dulu lah. Ini perak yang putih nih. Ini yang batangan, yang lempengan, ini yang kemudian jadi koin untuk uang. Berat, walaupun bukan emas, tetap aja berat. Maka kemudian dicari yang kertas, lebih simpel, lebih ringan. Ringan, kabur, hilang. Ya dah, ringan, kebakar, habis uangnya. Maka kemudian diciptakan ini, plastik. Kehilangan ini nggak nangis. Kehilangan ini nangis. Ya, kehilangan uang uang kertas gitu ya, yang kalau sekarang ya taruhlah 100.000 rupiah, beberapa lembar hilang, nangis. Kalau Anda kehilangan ATM saudara, Anda nggak akan nangis. Karena orang lain nggak bisa menggunakan ATM saudara. Kecuali kalau ATM-nya ditulis di sini, Mbak Laili, kode PIN ATM ini adalah sekian-sekian. Makanya ini juga semacam itu tadi, belajar moneter, why literasi. Betul kan? Literasi bahwa kita mengenal uang seperti ini, ada PIN-nya, hati-hati memegang PIN, jangan dikasih ke orang lain. Oke, PIN-nya juga jangan yang pakai itu apa? Ultah gitu kan? Diimbau begitu kan? Eh, biar Mas Hanif yang mau mencari gambar-gambar yang aneh-aneh. Curious gimana Mas gitu ya. Oke, kemudian apa imane saldo uang e-wallet nanti biar Mas Hanif aja lah. Saya udah gaptek untuk soal kayak gitu. Tapi saya garis bawahi bahwa itu ada semua adalah uang. Oke, could be anything tadi. Oke. Nah, as long as anything, bahannya, materinya digunakan sebagai, nah, uang walaupun itu tidak kelihatan, tidak kasat mata, itu diciptakan oleh manusia, sudah disepakati, dipercaya, oke, itu punya fungsi, ada kegunaannya, medium of exchange, media pertukaran, supaya memudahkan manusia, pelaku ekonomi untuk bertukar, memudahkan pertukaran. Fungsi uang empat ini, saya mulainya dari, menjelaskannya mulai dari sini. Mulai dari sini. Nah, oke, uang. Uangnya terbuat dari apapun, materinya, bahannya. Kemudian itu disepakati, dipercaya untuk memudahkan, memfasilitasi sejumlah manfaat. Empat ini. Dulu-dulunya, human being early did not use it. Jadi manusia itu pada awalnya dulu toh juga tidak kenal uang. Hidup zaman prasejarah atau zaman sejarah
taunya dia bisa dapat menangkap, bisa mendapatkan makanan, menangkap hewan piara, menangkap hewan untuk dijadikan lauk protein. Oke, sejauh bisa konsumsi, mereka tidak, waktu itu tidak berpikir adanya uang. Toh mereka juga bisa hidup. Nah, money, means-nya adalah alat, adalah piranti. Sebelum ada uang, nah gini ceritanya, ketika manusia, awal mula manusia ada, butuh uang, itu ceritanya adalah ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia menangkap buruan, binatang buruan sudah dapat, kemudian dia konsumsi sebagai protein, kebutuhan protein. Oke. Dia masuk hutan mencari bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Nah, di satu saat tertentu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan proteinnya tadi. Binatangnya semakin lama, semakin langka, susah. Jadi dia hanya mengkonsumsi karbo semata. Nah, dia perlu protein yang tidak bisa dia penuhi. Itu awal ceritanya. Nah, dia barter. Oke, dia masih bisa memiliki banyak stok karbo. Oke, masuk hutan mengumpulkan bahan-bahan yang mengandung karbo. Kemudian dia butuh yang namanya protein yang tidak bisa dia penuhi karena binatang buruannya sekarang sudah hilang, langka. Nah, kita mengenal yang namanya barter. Ketemu dua orang, dua pihak, dua komunitas. Yang satu adalah penghasil karbo tadi, yang satu masih bisa memproduksi protein daging. Bulan si yang dari layar yang kelihatan dari layar saya, Laili dan Siva, maka saya pakai untuk contoh. Siva tadi adalah produsen atau petani atau yang menghasilkan karbu. Laili tadi saya ambil contoh sebagai yang bisa memproduksi daging karena dia masih punya banyak buruan. Ketemulah Siva sama Laili, jadilah barter. Siva penghasil karbo butuh protein, si Laili produsen daging protein butuh karbo, matching. Itulah syarat terjadi barter. Eh, apa yang dibutuhkan bisa dipenuhi partnernya, apa yang dibutuhkan partnernya bisa dipenuhi. Mungkin sudah jodohnya. Jodoh mungkin cari jodoh mungkin kayak gini ya. Ya Mbak Laili. Nggak tahu ya. Cari jodoh itu adalah apa yang dia butuhkan bisa kita penuhi, apa kelemahan dia bisa kita tutupi, apa kelemahan kita bisa dia tutupi. Mungkin gitu. Nggak tahu juga. Ini masalah hati, ya, ya dah. Ini masalah logika barter aja dah, nggak usah ngomong yang gitu. Nyambung ya. Jadi double coincidence of need. Ada kebutuhan yang sama yang bisa dipenuhi masing-masing oleh salah satunya. Siva tadi petani menghasilkan karbo, dia tidak bisa menghasilkan protein, dia butuh protein. Ketemu partnernya Laili, produsen protein,
butuh karbu, ketemu barter. Coba kalau Siva itu seorang vegetarian, terjadi barter? Tidak. Betul? Inilah syarat jadi barter itu double coincidence of need. Dan itu susah terjadi. Ketemu, siapa yang butuh daging tapi punya beras. Keliling satu lapangan, satu kampung, dari kampung ke kampung, nggak mungkin bisa jadi nggak ketemu. Nyambung ya imajinasinya gitu ya penjelasan ini. 1001, 1001 orang yang bisa ketemu apa yang dia butuhkan bisa kita penuhi, apa yang kita butuhkan bisa dia penuhi. Nah, inilah awal mula masyarakat butuh apa yang kita kenal sebagai uang, alat. Sehingga kita tidak perlu mencari orang yang namanya Silva, petani butuh protein. Kita tidak perlu mencari Laili memproduksi daging, tapi butuh karbo. Dengan uang, kita bisa pakai pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan kita. Siva tadi yang produsen karbo tadi ke Tengkulak, dijual maksud saya ke Tengkulak, kemudian dapat duit, duitnya cari Tengkulak daging, beli daging maksud saya. Selesai kan? Kebutuhan Siva terpenuhi tanpa harus mencari si orang yang namanya Laili. Laili yang tadinya wanted sekarang no wanted kan gitu. Ini gaya apa cara berpikirnya seperti itu logikanya esensinya cari efisiensi. Alangkah borosnya kalau kita harus mencari orang yang double coincidence of need. Oke, dengan uang apapun bentuknya, apapun bahannya, sejauh itu disepakati dan dipercaya. Fungsi uang nomor satu, medium of exchange. Ceritanya tadi, kalau ingat Siva sama Laili berantem, itulah medium of exchange tadi. Double coincidence of need, nggak ketemu, yang satu ternyata vegetarian, jadilah butuh uang, uangnya bisa digunakan untuk transaksi dengan pihak ketiga. Taruhlah Tengkulak itu tadi. Per satu. Sekarang butir dua. Nanti akan menuju ke sini, ke unit medium of account. Saya menjelaskannya dari sini. Jadi terbalik gitu. Sesekali di caranya dibalik. Interupsi boleh, komentar boleh, menyela pembicaraan silakan. Ini forum akademik. Sambil tidur juga boleh. Ya. Barter cannot take place when good services to be traded are not comparable. Siva tadi menghasilkan karbu, padi, butuh daging. Laili, produsen daging, protein, butuh karbu. Sudah ketemu, double coincidence of need terjadi. Tapi barternya nggak jadi. Laili keberatan kalau 1 kilo daging ditukar dengan 1 kilo beras. Nyambung ceritanya. Sekarang sudah beranjak ke masalah komparabilitas. Lah, berburu
rusa itu susah. Dapat 1 kilo daging, mosok hanya ditukar dengan 1 kilo beras. Nggak ikhlas sih Laili, gitu kan. Maka kemudian dicari gimana supaya bisa fair. Tradingnya, pertukarannya fair. Ya. Yang dicari kesepakatan mosok 1 kilo daging ditukar dengan 1 kilo beras. Nah, apa kayak demand supply itu interaksi, ya udah sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, 1 kilo daging ditukar dengan 10 kilo beras. Masing-masing mengiyakan, setuju, jadilah barter. Oke. Nah, kalau daging kemudian dikonversi dengan uang, uang untuk membeli daging harus lebih banyak sekian kali dibanding dengan uang yang digunakan untuk membeli beras. Kan gitu. Kalau 1 keping logam, 1 keping logam bisa untuk membeli beras 1 kilo, 1 bungkus, maka untuk membeli daging harus disediakan 10 keping daging. Gitu kan? Supaya comparable. Nih, dengan uang 10 keping dan 1 keping tadi, itulah salah satu fungsi uang. Sebelum nomor 2, sebelum medium of unit account, medium of exchange, semua barang dibeli dengan 1 keping uang. Setelah kasus kilo daging kok ditukar dengan 1 kilo beras, ada yang merasa dirugikan, muncullah kemudian nomor 2. Harus ada satuan hitungnya. Maka untuk membeli daging harus disediakan 10 keping uang logam. Kalau beli beras cukup 1. Perimbangannya dari mana? Ya dari tadi cerita tadi, apa komparasi, negosiasi. Wah, clear, tidak komparabel 1 banding 10 tadi, 1 banding 1 dulu, beras sama daging kok ditukar sama-sama 1 kilo. Maka kemudian dicari perimbangannya yang pas sedemikian rupa sehingga semua masing-masing tidak merasa dirugikan. Butir 3. Good services to be traded, barang jasa yang ditransaksikan, yang dipertukarkan dalam barter menjadi busuk, menjadi rusak. Jika seseorang yang membutuhkannya tidak ketemu. Laili produsen daging, cari orang yang butuh daging, nggak ketemu. Semuanya vegetarian. Bisa jadi dia rugi dua-duanya. Rugi tidak ketemu konsumen, sehingga dia tidak bisa barter, rugi dagangannya rusak. Nah, uang, fungsi uang ada di mana? Fungsi uang ini, medium of keep wealth, salah satu bentuk menyimpan kekayaan. Jadi daging produksi Laili tadi dijual ke Tengkulak, Laili dapat uang. Nah, uang itulah yang salah satu bentuk kekayaan Laili. Siva yang produsen karbu sudah memproduksi banyak karbu dijual ke Tengkulak, dia pegang uang,
uang itulah salah satu bentuk kekayaan dia. Dulu zaman kakek moyang kita, kalau panen raya, panennya disimpan di lumbung. Pernah dengar cerita itu ya? Oke. Nah, padi yang di lumbung itulah bentuk kekayaan dia, bentuk kekayaan kakek moyang kita itu. Semakin banyak padi yang ada disimpan di lumbung, hidupnya tenang. Masalah lauk bisa dicari, tapi masalah kebutuhan pokok yang disebut beras aman tersedia. Nah, zaman sekarang menyimpan padi di lumbung berisiko. Oke, berisiko. Risiko fisik, risiko keuangan, risiko higienis, risiko macam-macam. Maka biasanya produsen beras kemudian menjual yang dipegang kekayaannya tidak lagi beras fisik yang ada di lumbung, melainkan setumpuk uang, oke, atau di rekeningnya sudah bertambah. Sebetulnya sama-sama kaya. Yang satu kekayaannya berbentuk fisik tadi di lumbung tadi, yang sudah dikonversi dengan uang, sudah dijual, dia pegang kekayaan, tetapi tidak kelihatan karena bentuk kekayaannya menjadi uang, uangnya lebih kecil secara fisik. Jadi kalau orang nggak punya apa-apa, oke, di rumahnya kok banyak kosong, jangan dicap itu dia miskin, karena mungkin sudah diubah dalam bentuk uang. Uang adalah salah satu cara melihara, mengkip ke kekayaan yang fungsi yang keempat, uang adalah media. Media yang diperlukan ketika pembayarannya beda waktu. Divert, ditunda pembayarannya, transaksinya sekarang tapi bayarnya lusa, besok, lain hari. Oke, saya ambil contoh begini. Contohnya Marsha. Marsha nggak kelihatan, tapi kelihatan di layar saya. Oke, Marsha nggak punya beras. Oke, belum dapat kiriman dari orang tuanya. Dia kos, dia butuh makan. Oke. Dia datang ke Siva. Aku pinjam berasnya 1 kilo untuk aku tanah, untuk aku makan. Minggu depan ketika kiriman sudah datang, nanti saya kembalikan berasnya. Pinjam beras, lain waktu berasnya akan dikembalikan. Itu kesepakatannya. Ya, si Marsha pinjam ke Siva 1 kilo, nanti setelah selesai, oke, dia nerima kiriman dari orang tuanya bisa beli beras, berasnya akan dikembalikan. Betul, hari ini pinjam 1 kilo, oke, digunakan untuk konsumsi. Minggu depan setelah dapat kiriman, dia bisa beli beras, dia beli beras sejenis yang sama dengan yang dipinjam kepada si dikembalikan. Ini beras yang sama, kualitasnya 1 kilo, timbangannya saya kembalikan. Plek. Nggak ada masalah. Ada salah di situ. Pada saat pinjam,
harganya mahal. Saat pinjam walaupun beda waktu hanya 1 minggu, oke. Saat pinjam beras itu harganya 20.000 sekilo. Saat dikembalikan, walaupun jenis berasnya sama, dikembalikan harganya sedang turun. Nyambung, oke. Pinjamnya 1 kilo, bener pinjam 1 kilo. Perjanjiannya apa? Nanti dikembalikan berasnya di lain waktu. Pinjam berasnya di saat harga tinggi, seminggu kemudian atau waktu berikutnya saat dikembalikan harganya sedang jeblok. Nah, ada yang merasa dirugikan. Walaupun sekali lagi berasnya sama, timbangannya sama. Itulah pentingnya uang untuk fungsi keempat ini. Kalau pinjamnya pada saat harga berasnya 20.000, saat mengembalikan harganya turun, maka sebetulnya kita harus mengembalikan, si Marsha tadi mengembalikan berasnya 2 kilo. Nyambung nggak? Pinjamnya pada saat harga tinggi 20.000, katakanlah, oke, pinjam 1 kilo, dikembalikan perjanjiannya beras yang sama akan dikembalikan, beras kualitas yang sama. Tapi pada saat mengembalikan, walaupun 1 kilo, tapi harganya sedang jeblok, sedang panen raya, harganya turun. Taruhlah, biar gampang aja, turun drop jadi 10.000. Maka Marsha sebetulnya punya kewajiban mengembalikan beras kepada Siva 2 kilo. Pinjamnya 1 kilo kok mengembalikannya 2 kilo. Lah ini tadi, beda waktu, beda harga. Ya dah, pinjamnya saat paceklik, harga tinggi, mengembalikannya pada saat panen raya. Belum belum nangkep. Kalau belum nangkep, gini. Kalau belum nangkep gini, si Maksa, saya pinjam catatanmu ya, catatan kuliah. Besok saya kembalikan ketika ujian sudah selesai. Gimana? Nyambung. Beda waktu, nilainya beda kan? Buku catatan itu diperlukan ketika menghadapi ujian. Ketika ujian sudah selesai, nilai apa? Buku catatannya menjadi seolah-olah tidak ada, nilainya turun kan? Nyambung. Walaupun yang saya kembalikan itu benar-benar catatannya punya Marsha. Tidak saya coret-coret, tidak saya kurangi, tidak saya. Tapi masalah beda waktu, nilainya beda. Nah, Anda sekarang semakin tahu bagaimana memperlakukan itu tadi. Memperlakukan sesuatu yang beda waktu, beda nilai. Anda harus hati-hati, harus cermat, harus bijak. Kemarin tahun baru, aku pinjam trompetnya ya. Nanti saya kembalikan di tanggal 2 Januari. Nyambung? Persis kan ceritanya? Aku pinjamnya trompet dari si Marsha tanggal 31 Desember saya pinjam. Nanti saya kembalikan di tanggal 2 Januari. Udah nggak ada orang niup trompet. Kan gitu. Nyambung? Nyambung? Beda waktu, barang sama, harganya atau nilainya beda. Itu di atas Marsha itu ada baju putih. Baju putih itu kalau Marsha udah lulus SMA pasti coret-coret itu kayak itu kan. Pakai spidol gitu tanda tangan nama teman-temannya gitu kan. Coba kalau Anda masih sekolah di kelas 3 masih pelajaran. Bajunya masih putih bersih kan. Beda waktu setelah dinyatakan lulus. Nah baru dicoret-coret. Besok setelah Lebaran kita kuliah ketemu fisik.
bajunya yang putih di atas itu di bawah ya, Marsha. Kita coret-coret. Malah, malah ngelantur ini. Oke, ngomongin soal beda waktu, beda nilai. Nah, uang diperlukan untuk mengukur tadi perbedaan waktu yang perbedaan nilai tadi. Nilai sebelum nilai saat pinjam itu harganya 20.000, saat mengembalikan beda waktu harganya kok 10, maka punya kewajiban mengembalikan berasnya 2 kali lipat. Masalah diterima nggak diterima itu lain perkara, ya. Masalah tadi Marsha mengembalikan ke Sipa, ini berasnya 2 kilo karena pertimbangannya dulu waktu pinjam harganya 20, sekarang beras yang saya kembalikan harganya 10, maka saya kembalikan 2. Nah, Siva gentian marah-marah. Emang gue ini apa? Gitu kan. Mosok dikasih pinjamnya 1 kilo dikasih 2 kilo. Antara aku dikira lintah darat. Bla bla bla. Silahkan berantem ya. Marsha sama si. Nah, inilah cerita awal kenapa uang itu muncul. Uang itu diciptakan oleh manusia. Oke, punya fungsi 4 ini. Bahannya apapun. Tadi sudah saya singgung. Memudahkan transaksi. Tidak ada yang dirugikan. Kegiatan ekonomi individu menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih dinamis daripada ketika dulu belum mengenal uang. Ceritanya awalnya belum punya, tidak ada uang dengan barter, barternya terus berkembang ceritanya. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nah, yang tadi, deferred payment tadi, credit are not it in the same time. Oke, kalau sekarang beli sekarang dibayar sekarang nggak masalah, nggak ada masalah. Oke, beli sekarang membayarnya lain waktu. Pinjam beras hari ini dikembalikan di lain waktu. Ini yang jadi masalah. Maka perlu yang namanya piranti sarana media. Nah, sampai di titik ini tolong dipelajari betul ceritanya, logikanya, sehingga Anda yakin bahwa uang itu adalah media. Itu alat, bukan tujuan. Serius, gitu ya. Anda resapi slide ini sedemikian rupa sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa uang itu hanya media, bukan tujuan. Dia bisa kehilangan arah ketika pola pikirnya keliru. Ini juga literasi. Menanamkan pemahaman uang itu adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya dengan uang Anda bisa berkonsumsi. Tujuannya apa? Konsumsi, makan, minum. Kan gitu. Bukan uang itu sendiri yang akan Anda konsumsi. Oke, ini kalau Anda nanti jadi guru, lakukan hal yang sama. Supaya murid Anda tidak keliru dalam menafsirkan, memahami status posisi uang. Oke, nanti Lebaran kapan? 4 minggu lagi, 3 minggu lagi. Nah, saya cerita, saya bisa meresapi betul.
bisa menjiwai betul uang itu alat. Dengan cerita pada sekian tahun yang lalu, saya sudah tinggal di Jakarta. Oke, waktu itu Lebaran. Oke, pada saat Lebaran, pada mudik, penjual mie ayam mudik, penjual lontong sayur mudik, semua pada mudik. Uang THR saya dari UNJ seolah-olah tidak ada gunanya. Saya baru sadar betul bahwa uang itu THR dari UNJ itu ternyata betul-betul hanya alat. Alat tujuan saya kan paginya bisa sarapan. Sarapannya apa? Nggak masak sendiri. Ya beli dari kanan kiri. Kanan kiri pada pulang kampung semua. Lah apa saya harus makan uang THR gitu. Klepuk, klepuk, klepuk gitu. Nyambung maksud saya. Oke. Ini yang harus kita sadari betul. Boleh mencari uang, boleh mengumpulkan uang. Tapi sadarlah bahwa yang Anda kumpulkan, Anda miliki itu adalah sarana untuk mencapai tujuan berikutnya. Bukan berhenti di uang itu sendiri. Oke? Uang itu ibarat terminal. Tujuan Anda pulang kampung kan bukan terminal kampung rambutan. Kampung rambutan adalah sarana untuk bisa mendapatkan bis yang membawa Anda ke kampung. Tujuan akhir Anda kan kampung halaman saudara. Nah, uang itu ibaratnya terminal itu tadi. Kayaknya ada. Hari pertama sudah saya berupaya untuk mempersepsikan supaya Anda memiliki persepsi yang sama tentang uang, ekonomi moneter, bicara peran uang. Jadi ekonomi moneter akan memberikan kemanfaatan bagi saudara, bagi kita pelaku ekonomi, jika pelaku ekonomi itu sendiri punya persepsi yang benar terhadap uang. Uang adalah sarana, piranti. Ini cerita kembali ke yang tadi. Oke, zaman batu ya uangnya ada terbuat dari batu, materinya dari batu ter- seiring dengan perkembangan sejarah yang bersangkutan. Adanya kayu ya asal disepakati dan dipercaya. Anda sekarang ketemu dengan yang namanya kertas, dengan yang namanya elektronik. Anda barangkali tidak setuju, barangkali Anda tidak sepakat. Nah, dikondisikan, dipaksa dalam tanda petik, dipaksa supaya sepakat. Dikondisikan, digiring-giring dengan cara halus supaya Anda setuju, disepakati dan dipercaya, supaya Anda percaya. Tidak melayani pembelian cash. Anda mau tidak mau harus percaya kan? Mau tidak mau harus sepakat kan? Di Transjakarta itu tidak sama sekali tidak melayani pembelian cash, tidak melayani pembayaran cash. Maka Anda bisa menggunakan Transjakarta hanya dan hanya jika Anda belajar atau Anda memiliki uang elektronik. Kan gitu. Nah, orang tua saudara yang lahir di zaman dulu
juga nggak sepakat. Masuk uang kayak gini, oke, jadi uang gitu kan. Ya dipaksa, digiring-giring untuk supaya paksa. Sehingga sepakat dan percaya. Ya kalau nggak pakai uang ini ya nggak dilayani. Padahal dia butuh beras tadi. Oke, kemudian manusia masuk zaman megalitikum sudah kenal logam. Tidak sembarang logam yang jadi uang, pilih yang emas. Gitu kan. Emasnya kilonya bagus nih, bagus kalau untuk perhiasan, sayang kalau dibuat untuk uang. Maka cari yang lain, yang sepadan. Walaupun bukan sepadan tapi bisa menjadi sulih, menjadi substitut. Logam non emas jadi uang. Oke, seperti ini. Next, kertas. Oke, ini perak tadi. Kemudian kertas jadilah uang plastik, kartu debit, kartu kredit, kemudian e-money yang tidak kasat mata, termasuk yang dilarang dilarang untuk medium of exchange, kripto. Oke, jadi ini juga saya literasi bagi kita semua. Anda transaksi di Indonesia jangan pakai kripto, dilarang. Kripto dianggap atau diposisikan sebagai aset, sebagai barang dagangan boleh. Tapi kalau membayarnya dengan kripto dilarang, melanggar undang-undang mata uang. Ya, silakan. Ada yang mau komen? Aset kripto, cryptocurrency, apa itu? Pokoknya yang kripto itu kalau diperdagangkan sebagai barang tidak silakan. Tapi kalau Anda bayar apa jual beli bayarnya pakai kripto, nah itu baru bermasalah. Bermasalah dengan hukum karena ini soal undang-undang. Oke, ini juga bagian dari literasi. Oke, jual beli dengan uang emas apa itu namanya dirham apa. Kalau di wilayah Republik Indonesia sekali lagi hukum yang berlaku adalah hukum positif. Oke, walaupun Anda punya keyakinan yang lebih barokah itu jual beli pakai emas, pakai uang dirham, benar apa apapun namanya, mohon maaf, ini di wilayah Republik Indonesia hukum positif yang berlaku adalah dengan rupiah. Jadi kalau Anda pengen transaksi yang menurut keyakinan Anda barokah lewat dirham, ya dirham tukarkan dulu dengan rupiah, baru untuk transaksi. Rupiah yang sudah digunakan transaksi dikembalikan lagi ke uang emas, silahkan. Tapi jangan kemudian jual beli dengan membayar dengan media, alat pembayarannya dengan uang emas. Kayak kripto tadi, mirip-mirip dengan kripto. Kripto dirupiahkan untuk jual beli, beli HP, beli laptop, silahkan. Hasil dari penjualan laptop dikembalikan jadi ditukar lagi uang kripto, nggak masalah. Tapi kan jual beli laptopnya tetap pakai rupiah. Gitu lah. Mengurangi risiko terkena pasal undang-undang. Anda punya usaha, wirausaha, bikin usaha, biru umroh. Jangan pasang tarif dengan real. Pasang tarif dengan rupiah. Jangan dengan real. Biaya gitu ya, misalnya Anda si tadi punya usaha biru perjalanan, tarif umroh sekian hari, sekian juta. Jangan pakai real. Itu juga melanggar undang-undang mata uang.
Oke, dulu di Jakarta juga pernah terjadi masalah hukum gitu ya. Hotel menarik menarik biaya kepada penginapnya, tamunya dengan mata uang non rupiah. Hotel berbintang 5, oke, tarifnya 1 malam 5 juta, dia nariknya sekian dolar, bermasalah. Masalah hidup sudah susah, nggak usah cari masalah. Apalagi yang kita tahu itu ada di wilayah kita, ada di ilmu yang sedang kita pelajari, salah satunya adalah ekonomi moneter. Oke, berikutnya sekarang adalah klasifikasi uang. Uang yang punya 4 fungsi tadi disepakati, dipercaya, oke, dikelompokkan menjadi uang sempit. Nah, naruh money, uang sempit dipahami sebagai yang bisa digunakan untuk jual beli. Itu yang namanya uang. Uang dalam pengertian sempit. Jadi QRIS itu uang sempit, ya. Jadi imane itu uang sempit, ya. Karena bisa digunakan langsung untuk jual beli. Uang cash, uang sempit, iya. Jadi ini terlepas dari materinya, ini pengelompokan ini tergantung pada penggunaannya. Apapun itu, kalau bisa digunakan untuk langsung jual beli, maka itu sebagai dikelompokkan sebagai uang sempit. Yang kita kenal sebagai currency, bahasa Inggrisnya, uang, uang cash. Nah, cashnya sekarang dipahami, QRIS itu cash, karena setiap saat bisa dipakai, walaupun tidak bentuk uang kertas, uang logam. Kartu debit, walaupun itu bentuknya kartu, saldonya itulah yang merupakan uang currency. Broad money, uang luas, tidak bisa langsung digunakan untuk menjual, untuk membeli sesuatu. Tapi itu tetap dianggap sebagai uang. Oke, zaman sekarang sudah nggak kenal yang namanya cek. Oke, cek itu adalah surat perintah bayar. Dulu belum ada IT, IT-nya tidak semaju sekarang, maka jual beli partai besar membayarnya tidak pakai uang currency, uang M1, tetapi melalui cek. Nah, dikasih cek, orang tadi yang memegang cek tadi bisa mencairkan ke bank. Ceknya sendiri tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu, tapi cek ini senilai, sepadan dengan uang setelah dicairkan. Demand deposit, deposito 1 tahun. Kita punya uang, taruhlah 1 M, didepositikan di bank. Nah, bank akan memberikan tanda bahwa bukti bahwa Anda punya deposito 1 M, yaitu berupa sertifikat.
Nah, sertifikat itulah broad money. Sertifikat ini tertulis 1M. Oke, tetapi sertifikat itu tidak bisa digunakan untuk jual beli. Tapi itu tetap saja senilai dengan uang. Toh tahun depan, 1 tahun kemudian, toh deposito tadi kan jadi uang kembali, jadi uang cash kembali. Yang lebih luas lagi, satu, dua, plus yang kita kenal sebagai aset, financial asset, dolar, uang dolar, cash, bisa digunakan untuk membeli sesuatu, tidak. Tadi saya sudah katakan, di Indonesia jual beli harus pakai rupiah, pakai dolar, pakai mata uang lain, melanggar hukum. Maka uang dolar itu sebagai M3, brother money. Datang ke money changer, dolarnya ditukar rupiah. Baru jadi M1, bisa digunakan langsung untuk jual beli. Dolarnya itu sendiri masuk 3. Tiga, saham. Saham itu juga, saham itu adalah bukti surat utang. Oke, perusahaan menjual saham, menerbitkan saham. Oke, Anda pemegang saham, berarti Anda beli rupiah cash, beli kemudian terjadi aliran aliran uang dari saudara ke perusahaan itu. Perusahaan itu menerbitkan yang namanya saham sebagai tanda bahwa Anda punya ngutangi perusahaan itu saham. Nah, saham tadi nggak bisa digunakan untuk membeli something. Oke, saham tadi masuk kualifikasi ketiga. Oke, karena itu juga setara dengan uang. Saham itu dijual di pasar saham, dibeli oleh pihak lain, jadilah uang M1 kembali. Baru bisa digunakan untuk to buy something. Ya, ini sudah habis money market sesi kedua, pertemuan berikutnya. Oke, money market terdiri dari demand dan supply. Introduction-nya sampai di sini. Ini kan money market-nya di pertemuan kedua. Oke, sekarang jam 2.30. Oke, makasih si PJ yang menyediakan link Zoom tanpa putus. Kalaupun harus putus di 40 menit, enggak masalah. Jangan berkecil hati. Sebelum saya tutup, silahkan komentar, tanya. Oke, silakan yang raise hand. Ya Prof, izin bertanya Prof. Tadi kan sebelumnya dibilang bahwa kalau di Indonesia itu kan kripto itu belum bisa buat jadi alat tukar yang sah. Kalau misalkan mau ditukar itu harus jadi rupiahkan dulu ya, Prof. Nah, mungkin pertanyaan saya eh, di beberapa kasus kan kita udah lumrah, Prof, sama yang namanya tukar tambah.
Misalkan nuker barang yang sejenis tapi ada lebihan gitu. Kalau misalkan memang harganya belum setara. Nah, kalau misalkan kripto sendiri dianggap aset, bisa nggak kalau misalkan ditransaksikan tapi dengan konsep tukar tambah itu? Oke. Dalam sebuah transaksi aset mobil gitu ya. Mobil ketika dibeli harganya sekian, dijual harganya sekian, ada selisih. Nah, mobil itu kalau diganti mobil, kata mobil, transaksi mobil diganti dengan transaksi kripto kan logikanya sama. Oke, ketika beli kripto dengan dijual bisa jadi harganya beda, bedanya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, kan gitu. Kalau mobil jelas turun. Nah, gimana anunya apa kajian moneternya? Kajian moneternya kayak orang tadi si Siva sama si Nganu yang urusan beras pinjam beras tadi. Logikanya seperti itu. Jadi ketika beli harganya berapa, ketika jual harganya, mengembalikan harganya berapa, maka selisihnya itu yang dihitung dalam konteks rupiah. Selisih harga dibayarkan kalau aset. Oke, aset kriptonya tadi dianggap sebagai aset, bukan alat tukar. Oke, selisih jual beli dari aset kripto tadi, selisihnya dikonversi menjadi rupiah. Jadi yang kalau saya dengan saudara Pandu transaksi kripto, maka saya bayar kepada Mas Pandu selisihnya dalam rupiah. Atau sebaliknya, Mas Pandu membayar saya selisih harga tadi dengan juga dengan rupiah. Terjawab pertanyaannya. Berarti kalau yang seperti itu bisa ya, Prof? Bisa. Ah, oke. Sudah menjawab, Prof. Terima kasih. Base atau basisnya sekali lagi undang-undang. Saya cuma apa, menyadarkan ini membelok ke arah ini karena kita orang intelektual kan sadar hukum. Hukumnya bilang semua transaksi di wilayah Republik Indonesia harus dengan rupiah. Oke. Di perbatasan Kalimantan Utara, Kaltara itu dekat banget dengan Malaysia. Transaksinya pakai dual currency, jadi double mata uangnya. Kadang pakai ringgit, kadang pakai rupiah. Nah, apa yang terjadi? Si Bank Indonesia itu bikin counter di sekitar wilayah itu. Bikin counter supaya apa? Supaya penggunaan rupiah lebih dominan sehingga ringgitnya gradual berkurang hingga hilang. Toh ini di wilayah Republik Indonesia kok. Oke, kita kita ada di wilayah Republik Indonesia, jadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu loh. Mosok kita di rumah sendiri pakai transaksi, pakai dolar misalnya, atau pakai ringgit kan itu apa proud apa harga diri sebagai bangsa kan. Nah, kembali ke kripto juga begitu. Kripto difungsikan sebagai barang, alat alat barang. Nah, transaksinya jual belinya dengan rupiah. Oke, contoh tadi ya juga sudah saya singgung. Oke, umroh tadi ada yang pasang pakai real itu ya. Setelah tahu hukumnya ditunjukkan, didatangi secara persuasif itu loh. Ya, sadar dan mau berubah. Bukan ini juga bagian dari tadi sepakat dan percaya. Kalau belum sepakat, dikondisikan dengan cara persuasif supaya pasang harganya pakai rupiah, jangan pakai dolar, jangan pakai real. In some cases, nah, law enforcement kan gitu. Opsi terakhir, penegakan hukum. Hukumnya begini. Maka saudara sebagai intelektual muda, apalagi nanti kalau jadi guru, kan bisa menularkan ini. Semua demi kenyamanan kita aja. Next,
Yang lain ada yang mau komentar? View multi. Saya buka layarnya agak lebar, semuanya kelihatan. Sudah nggak ada yang raise hand. Geser kiri, nggak ada. Geser kanan, nggak ada. Ya udah, kalau sudah cukup, boleh ditutup. Kita ketemu minggu depan. Oke, minggu depan kan belum cuti bersama, jadi masih daring dulu ya. Jam-jam sekian nggak apa-apa lah, guys. Oke, ya udah, ketemu minggu depan. Absensinya ya udah atur sendiri ya, pakai apa itu, pakai link atau pakai apa ya. Saya barusan dapat WA dari GPJM Monef awal kuliah. Ya udah, nanti page-nya saya kasih apa link apa dari forward dari GPJM. Oke, ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.